Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Hilma Selamalia Putri dari 2 PGSD A3 Unisnu Jepara. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2, mata kuliah Media Pembelajaran Sekolah Dasar, dosen pengampu Erna Zumrotun MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan alam sekolah dasar kelas 3 tentang ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup yang pertama, memerlukan makan dan minum. Yang kedua, dapat bergerak. Yang ketiga, dapat tumbuh. Yang keempat, dapat berkembang biak. Yang kelima, dapat bernafas. Dan yang terakhir, dapat menanggapi rangsang. Yuk kita pelajari satu-satu. Ciri makhluk hidup. 1. Memerlukan makanan dan minuman. Makhluk hidup memerlukan makanan sehingga mempunyai tenaga. Makhluk hidup juga membutuhkan air agar tidak kekurangan cairan. Makanan diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Tumbuhan mendapatkan makanan dari dalam tanah, dihisap melalui akar. Yang kedua, makhluk hidup dapat bergerak. Perhatikan gerakan kucing menangkap tikus di samping. Kucing menggeserkan badannya, membuktikan kucing dapat bergerak. Begitupun juga dengan tikus yang berlari saat dikejar kucing. Sekarang perhatikan gambar di samping. Mereka bergerak karena kakinya. Manusia bergerak menggunakan kaki dan melakukan berbagai kegiatannya seperti berjalan dan berlari. Tumbuhan juga dapat bergerak. Gerakan tumbuhan berbeda dengan hewan dan manusia. Perhatikan gerakan beberapa tumbuhan berikut. Gerakan tumbuhan bisa disebabkan oleh angin bias, juga oleh cahaya. Yang ketiga, makhluk hidup dapat tumbuh. Tumbuhan mengalami pertumbuhan dimulai dari biji hingga batang. Ciri pertumbuhan ditandai dengan bertambah tinggi, jumlah daun, dan besar. Begitupun dengan manusia, makin hari makin besar dan tinggi. Berat pun bertambah. Selain tumbuh, manusia juga berkembang. Perkembangan itu tampak dari cara berpikir. Yang keempat, makhluk hidup dapat berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya, agar makhluk hidup itu tidak punah. Hewan dapat berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, dan beranak atau juga disebut dengan vivipar. Hewan bertelur adalah unggas, seperti ayam, itik, burung, dan lain-lain. Hewan yang menyusui termasuk hewan beranak seperti kucing, anjing, sapi, dan lain-lain. Hewan menyusui disebut juga mamalia. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara alami dan buatan. Cara alami ada beberapa jenis, seperti melalui biji, tunas, dan umbi. Cara buatan juga ada beberapa jenis, seperti cangkok, okulasi, dan stek. 5. Makhluk hidup dapat bernafas. Makhluk hidup juga memerlukan udara. Udara digunakan untuk bernafas. Manusia dan hewan bernafas menghisap udara. Udara yang dihisap adalah oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tumbuhan juga bernafas. Tumbuhan bernafas melalui mulut daun. Mulut daun disebut juga stomata. Gas karbon dioksida digunakan untuk membuat makanan sendiri. Biasanya disebut fotosintesis. Tumbuhan bernafas menghirup gas karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Yang terakhir, 6. Makhluk hidup dapat menanggapi rangsang. Coba kalian cari tumbuhan putri malu, kemudian sentuh bagian daunnya. Amati apa yang terjadi. Tumbuhan putri malu akan merapatkan daunnya. Daun putri malu merapat karena menanggapi rangsangan. Manusia dan hewan juga dapat menanggapi rangsangan. Kulit manusia akan memerah karena rangsangan berupa panas.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.